Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, perkenalkan nama lengkap saya Nurbaya Ngole, NIM 2322111028, mahasiswa program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 4 Universitas Muhammadiyah Kupang. Baik, pada video kali ini saya akan menyelesaikan tugas keterampilan menulis sastra mengenai menganalisis unsur intrinsik dalam novel Siti Nurbaya Kasih Tak Sampai karya Mara Rusli. Sebelum saya menganalisis novel ini, saya akan menceritakan secara singkat isi dari novel ini. Baik, dalam novel Siti Nurbaya Kasih Tak Sampai ini mengisahkan dua tokoh utama, yaitu Siti Nurbaya dan Samsul Bahri yang sudah mengenal sejak masa sekolah. Di sini Siti Nurbaya diceritakan sebagai anak pedagang kaya dari Baginda Sulaiman, dan Samsul Bahri diceritakan sebagai anak seorang penghulu di Padang dari Sultan Mahmud. Kebersamaan kedua tokoh ini sempat berpisah setelah Samsul Bahri melanjutkan pendidikannya ke Batavia. Sebelum Samsul Bahri melanjutkan pendidikannya ke Batavia, Samsul Bahri sudah berjanji kepada Siti Nurbaya bahwa setelah dia pulang dari Batavia dia akan melamar Siti Nurbaya. Pada saat Samsul Bahri menempuh pendidikannya, Siti Nurbaya justru dihadapkan dengan perjodohan dengan Datu Maringgi. Perjodohan ini terjadi ketika Datu Maringgi menagih hutang yang tidak sanggup dibayar oleh ayah Siti Nurbaya, yakni Baginda Sulaiman. Siti Nurbaya pun kesian melihat ayahnya akan dipenjara. Ia pun terpaksa menikahi Datu Maringgi. Berita pernikahan Siti Nurbaya sampai di telinga Samsul Bahri. Bahkan dirinya sampai menemui Siti Nurbaya yang sudah menjadi istri Datu Maringgi. Namun pertemuan itu justru menjadi malapetaka, di mana Siti Nurbaya pada akhirnya diracuni oleh Datu Maringgi. Samsul Bahri yang mengetahui hal ini menjadi putus asa. Dirinya tidak melanjutkan pendidikan dan justru bergabung dengan militer Belanda. Puluhan tahun kemudian, Samsul Bahri dikirim kembali ke Padang oleh militer Belanda untuk menghentikan pemberontakan di sana. Momen ini justru menjadi pertemuan antara Samsul Bahri dan Datuk Maringgi. Pertemuan ini berakhir dengan saling bunuh-membunuh kedua tokoh tersebut, dan akhir dari cerita ini pun kedua tokoh utama yaitu Siti Nurbaya dan Samsul Bahri pun keduanya meninggal. Baik, sekian cerita singkat dari novel ini. Yang selanjutnya itu analisis unsur intrinsik dalam novel Siti Nurbaya Kasih Tak Sampai karya Mara Rusli. Yang dimana yang pertama itu tema. Nah, tema di sini saya mengambil yaitu perkawinan paksa, di mana dalam cerita ini membahas tentang Siti Nurbaya yang terpaksa menikahi Datu Maringgi karena kasihan melihat ayahnya yang akan masuk penjara. Yang kedua, tokoh dan penokohan. Nah, tokoh di sini ada Siti Nurbaya, yaitu memiliki karakter baik hati, rela berkorban, dan pemberani. Terus yang kedua itu Samsul Bahri, yaitu memiliki karakter sabar, pengaju, sopan santun, dan baik hati. Yang ketiga, tokoh Datu Maringgi memiliki karakter bahil, loba, tamak, bengis, kasar, budi pekertinya, kikir, suka iri. Yang keempat ada Baginda Sulaiman, memiliki karakter sabar, tidak mudah menyerah, pekerja keras. Yang kelima ada Sultan Mahmud, memiliki karakter perhatian, bertanggung jawab. Dan berikutnya itu tokoh Siti Alimah memiliki karakter setia dan peduli. Terus itu tokoh Bahtiar yang memiliki karakter rakus. Yang berikutnya ada tokoh Arifin, memiliki karakter suka mencemooh, dan lain-lain. Terus yang ketiga itu ada latar atau setting. Nah, latar waktu pada novel ini yaitu ada latar siang, pagi, malam. Terus itu
juga latar tempat, di mana tempat dalam yang diceritakan dari dalam novel ini ada di Pelabuhan Tanjung Priuk, yang kedua itu stasiun kereta api dalam kereta api, yang ketiga kota Jakarta, rumah makan, sekolah dokter Jawa, kantor pos, kebun bunga, sekolah Belanda, pasar Ambancang, Padang, rumah Samsul Bahri, Gunung Padang, rumah pemberhentian, Erambi belakang rumah Putri Rubiah, dan lain-lain. Terus itu ada latar suasana yang ada dalam novel ini, yaitu latar suasana takut, sedih, pilu, lucu, gelisah, ramai, bahagia, romantis, dan kacau. Yang keempat itu alur. Nah, alur dalam cerita ini yaitu alur maju. Dalam alur maju ini ada yang pertama itu mulai melukiskan keadaan. Yang kedua itu dari dalam cerita ini memiliki peristiwa-peristiwa mulai bergerak, keadaan mulai memuncak, ada klimaks dan penyelesaian. Terus yang kelima itu sudut pandang. Nah, sudut pandang yang digunakan dari dalam novel ini sudut pandang orang ketiga, di mana sudut pandang orang ketiga ini memiliki serba tahu, yakni narator mampu menggambarkan situasi tokoh dengan sangat rinci. Yang keenam ada gaya bahasa. Nah, dalam novel ini terdapat menggunakan gaya bahasa Melayu. Yang ketujuh ada amanat. Nah, amanat yang bisa kita ambil dari novel ini yaitu demi orang yang dicintai seorang wanitanya bersedia mengorbankan apa saja meskipun ia tahu pengorbanannya dapat merugikan dirinya sendiri, lebih-lebih pengorbanan tersebut demi orang tuanya. Sekian dari saya. Apabila ada salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.